Selamat pagi Miss Anita dan teman-teman. Pada pagi ini saya akan mulai presentasikan kearifan lokal yang saya pilih, yaitu Papua Barat. Sebenarnya tadinya saya memilihnya Banten, tapi karena saya kira Miss Anita juga sudah kayak menjelaskan uh, semuanya tentang Banten, jadinya saya memutuskan untuk pilih yang lain saja. Jadinya saya pilihnya Papua Barat. Ya, lanjut saja. Ya, pertama ada definisi dari kearifan lokal itu sendiri. Ini definisinya saya ambil dari Wikipedia, tapi pada dasarnya itu kearifan lokal sendiri itu merupakan sebuah ciri khas yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. Uh, Ciri khas itu telah dikembangkan, telah dilestarikan dan dikembangkan sejak zaman nenek moyang Indonesia, nenek moyang kita yang telah diwariskan secara turun-temurun ya dari generasi ke generasi berikutnya. Sebenarnya kearifan lokal itu juga memiliki banyak sekali tujuan, seperti uh, bisa dijadikan sebagai tata pola hidup dan atau juga sebagai pantangan dan sumber ilmu pengetahuan banyak dan banyak sekali juga. Dan juga kalau di zaman-zaman sekarang itu kearifan lokal itu berfungsi sekali, terutama untuk mengembangkan komunitas-komunitas yang ada di wilayah itu, karena kearifan lokal itu juga akan bisa menjadi bisa menjadi identitas dari wilayah wilayah itu sendiri. Kalau di zaman sekarang itu kearifan lokal bisa saja dijadikan sebagai sumber ekonomi, pariwisata, kemudian seni dan lain-lain lah. Ya, berikutnya. Ya, ini ada ciri-ciri kearifan lokal, bisa dilihat sendiri. Yang pertama, sanggup bertahan terhadap budaya luar, itu udah pasti. Terus mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Terus memiliki kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Terus akhirnya memiliki kemampuan mengendalikan kearifan lokal itu sendiri. Ya, itu singkat saja. Lanjut ke ya kearifan lokal Papua Barat. Eh, Papua Barat sendiri itu terletak di bagian timur Indonesia. Uh, Kearifan lokal Papua Barat sebenarnya banyak sekali, dari budaya-budayanya juga dapat diambil, suku-sukunya dan juga ya pokoknya banyak sekali. Ini saya hanya akan mengambil dan juga menjelaskan beberapa dari yang budayanya yang paling populer lah atau yang paling dikenal oleh sekitar. Pertama ini ada tarian uh, tarian yaitu tari perang. Tarian perang ini sebenarnya itu untuk um, diwariskan untuk menceritakan cerita-cerita pahlawan atau cerita-cerita perjuangan nenek moyang yang dilakukan nenek moyang kita itu. Tarian ini dilakukan oleh menggunakan berbagai macam uh, senjata tradisional seperti tombak, panah, dan sebagainya. Terus tarian ini tidak ditampilkan begitu sering, tidak tidak sering ditampilkan. Tari perang ini hanya ditampilkan hanya dalam kayak beberapa acara tertentu seperti menyambut tamu penting atau mungkin untuk mengenang perjuangan-perjuangan nenek moyang itu. Ya, kemudian ada beberapa tradisi yang saya ambil ini. Pertama ada tradisi Mansoradak. Ini tradisi untuk menyambut kembali kalau misalnya ada kerabat atau anggota keluarga yang misalnya baru uh, baru menjak baru kembali dari perjalanan di luar asalnya gitu. Jadinya kalau misalnya ada anggota keluarga, kalau ada kerabat yang misalnya berada di luar terus baru kembali dari perjalanannya, ini tradisi yang mereka lakukan. Sebenarnya tradisi ini, mereka percaya tradisi ini itu adalah sebagai ungkapan syukur untuk mendatangkan kembali
kerabat mereka yang telah pulang kembali. Dan juga selain itu, mereka percaya ini juga merupakan tradisi untuk mengusir roh-roh jahat yang yang mereka bawa dari luar ke ke kampungnya sendiri. Jadinya ini tradisinya juga wajib dilakukan di sana. Terus ada juga tradisi potong jari, yang ini itu tradisinya sedikit ekstrim, ya karena dari namanya sendiri. Ini tradisinya dilakukan ketika saat ada kerabat atau mungkin anggota keluarga yang meninggal. Karena mereka menganggap itu bahwa jari itu merupakan merupakan simbol dari kebersamaan, terus kemudian kerukunan dan lain-lain. Uh, Jadinya kalau misalnya ada anggota keluarga yang misalnya meninggal dari misalnya kayak uh, ya pokoknya kalau misalnya ada yang anggota keluarga yang meninggal itu jarinya dipotong, uh, it- dan itu juga melambangkan kalau kalau rasa sakit dan pedih yang mereka rasakan itu sebagai rasa sedihnya mereka ketika ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka. Itu juga artinya kalau saat satu satu jarinya dipotong itu artinya maka kebersamaan mereka juga telah berkurang. Uh, ya, seperti itu. Dan juga selanjutnya, ya akhirnya ini ada tempat pariwisata di Papua Barat yang paling populer yang bisa dijadikan sebagai keunikan mereka itu yaitu ada Raja Ampat. Nah, Raja Ampat sendiri ini adalah destinasi wisata yang bisa dibilang paling eksklusif dan mahal di Indonesia. Tapi uh, Raja Ampat ini dikatakan sebagai surga perairan yang salah satu surga perairan yang tersisa di dunia karena bagaimana karena terdapat banyak sekali keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam perairan itu. Uh, Sebagian besar dari masyarakat Raja Ampat itu adalah nelayan, tapi mereka juga sebenarnya bertugas untuk misalnya menyambut pengunjung yang datang untuk uh, berau- be- berwisata, dan juga mereka juga sebenarnya bertugas uh, untuk apa itu melestarikan dan menjaga lingkungan yang ada di Raja Ampat tersebut. Raja Ampat ini sebenarnya sangat uh, unik dan sangat eksklusif karena seperti yang saya bilang tadi, um, pemerintah di sana, pemerintah di Papua ini um, sangat menjaga apa sih istilahnya kayak sangat menjaga lingkungan ini. Kan bahkan dikatakan kalau misalnya ada kapal pesiar atau kapal pengangkut itu dilarang untuk ngedok di di sekitar perairan Raja Ampat. Ini Raja Ampat juga dijaga dan diamankan oleh Tentara Nasional Indonesia sendiri karena untuk menjaga kelestarian dan juga kelangsungan dari kehidupan marin yang ada di Raja Ampat ini sangat sangat penting. Ya, ah kemudian ya ini ada kelebihan dan kekurangan Papua Barat. Ya, kelebihan yang saya dapatkan itu adalah merupakan kekayaan alam yang luar biasa untuk dijadikan tempat pariwisata. Seperti Raja Ampat tadi, sebenarnya Papua memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tempat pariwisata berkat kekayaan alamnya. Uh, karena mereka juga memiliki banyak sekali uh, flora, keanekaragaman flora dan fauna, dan juga kehutanan yang sangat lebat. Uh, kehutan, Mereka juga dikatakan memiliki udara yang sejuk dan bersih, yang membuatkan mereka itu uh, kesehat, yang membuatkan masyarakat-masyarakat di sekitar sana itu sangat sehat bandingkan kalau di daerah-daerah lain. Ya, itu sekian dari presentasi saya.
Terima kasih, mohon maaf Miss kalau misalnya saya ada yang kurang. Ya, dan sekian dan terima kasih.